presale kedua pun sama. Terus kemudian kita buka normal, itu satu hari itu kejual 1.300 tiket di hari pertama kita buka gitu. Tapi nggak usah khawatir karena kapasitas Prambanan ini memang besar. Seluruh baladewa-baladewi dari seluruh Indonesia bisa menyaksikan konser, kita bisa bilang mahakarya lah. Jawaban kita kepada publik bahwa kita siap menghibur 30 kota, 30 lagu gitu. Oke. Mas, sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah, silakan. Oke. Lalu kemudian saya mohon berikan sambutan untuk Once Maga. Lalu selanjutnya Gara-gara habis nonton BKFC tadi. Gara-gara habis nonton BKFC. Aku ada Mas Dan. Aku ada nggak aku? Belum. Oke, segera bergabung bersama kita semua ya. Siap. Halo Mas Yo, Kayuke, Mas Dadi. Agung mana Agung? Mas Oce, halo Mas. Ada Mas Andra juga. Halo Mbak Sisan. Halo Beol pasti dia. Nah, Mas Agung ini dia. Silakan teman-teman, boleh beri tepuk tangan untuk seluruh narasumber kita. Di kesempatan kali ini semua sudah bergabung. Saya mau ngobrol satu persatu sebelum nanti saya akan berikan kesempatan buat rekan-rekan media memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber kita. Apa kabar Mbak Sisan, sehat? Alhamdulillah. Teman-teman Dewa 19, Mas Dani sehat semua Mas? Alhamdulillah. Mikrofon boleh dibagikan? Boleh dipinjam? Sisan. Siap. Oke. Mas Doni sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Di tengah ancaman om-om ini BA4, BA5. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Dalam artian seluruh formasi lengkap dari saat Dewa pertama berdiri sampai sekarang. Jadi untuk event yang ini memang kita menyajikan pertunjukan yang spektakuler. Makanya kalau hashtagnya mungkin udah pada lihat, Dewa 19 full team. Oke. Full team. Nah, Siapa aja timnya? Siapa aja timnya? Pertama sudah ada di depan rekan-rekan media semua. Ada Mas Agung, ada Mas Andra, ada Mas Dani, ada Mas Yuka. Tambahan featuringnya ada Mas Elo, ada Mas Once, terus ada Mas Alas. Cuma Mas Alas lagi berhalangan hadir, jadi Mas Alas kirim video. Oh, buat kita semua? Boleh, buat rekan media. Oh, buat rekan media? Iya, Mas Alas mau berhalangan hadir, kalau enggak ini fotonya full. Oh, oke. Kita bisa lihat videonya nggak, Mbak? Boleh. Oke. Halo teman-teman Baladewa, teman-teman media dan juga promotor, teman-teman dari promotor, rekan-rekan promotor. Saya Raso. Intinya saya mohon maaf karena pada sore hari ini saya tidak bisa hadir di preskon karena satu dan lain hal.
tentunya yang berkaitan dengan kesehatan dan masa recovery saya. Kelihatannya sehat-sehat aja. Nah, yang terpenting bukan respon ini buat saya, tapi adalah tetap tampil bersama Dewa 19 full team di Candi Prambanan pada hari Sabtu 6 Agustus 2022. Itu yang terpenting, ya. Jadi mohon maaf sekali lagi dari saya hadir di preskon ini. Nah, mudah-mudahan segala persiapannya lancar sampai dengan hari H dan semuanya tetap sehat sehingga bisa tampil spektakuler. Salam. Salam apa ya? Aku juga lebih menunggu salam apa. Salam sehat walafiat. Salam buat kakak di sini. Oke, jadi gitu Mas Bayu, full team. Terus kemarin kita udah mulai naik di promo, banyak dong Nah, pertanyaan. kasihin. Kok full teamnya kurang 1 orang? Betul. Kurang 1 orang, ini akan Pisang, ikut pisang. apa enggak gitu. Karena kalau full team kan harusnya lengkap semuanya. Oke. Nah, menjawab pertanyaan semua penggemar full teamnya kurang 1, kita ada 1 lagi nih yang memang dikeluarin terakhir. Oh, siapa? Dan Langsung apa dipanggil nih? aja ya. Silakan Mbak Firza. Mas Firza, Boleh beri tepuk tangan untuk Firza. dulu Mas. Jadi inilah yang dibilang full team. Wow, oke. Full team, Heeh. 4 vokalis, 2 drummer. 4 vokalis, 2 drummer. Gokil. Tepuk tangan dong teman-teman. Ini saya sih penasaran ya bagi-baginya gimana nih. Kan ada lagunya Mas Oce, ada lagunya Mas Alas. Lagu yang mana dinyanyi sama Firza sama Ewot juga gitu. Tapi nanti mungkin akan dijelaskan ya. justru itu makanya harus datang ke Candi Prambanan. Itu saja yang kita surprise. Oke. Jadi ini konsepnya gimana sih, detailnya ini akan seperti apa Mbak Sisa? Ya, sebelum kita lanjut ke sana, kita tonton dulu videonya. Siap. Punya dewa? Oh punya dewa. Itu dia. Jadi mungkin rekan-rekan media banyak juga fansnya Dewa 19. Ini kalau saya sih nyebutnya memang inilah 30 tahun perjalanan Dewa 19. Dari mulai vokalis pertama sampai vokalis terakhir lengkap. Gitu. Jadi kita memang pengen nyajiin sesuatu yang berbeda dan surprise, dan kita juga memilih Candi Prambanan gitu. Karena sesuai dengan judulnya Legend Never Dies, Prambanan ini kan salah satu legenda gitu kalau di Indonesia, yang memang seluruh orang Indonesia tahu legenda tentang Prambanan. Sesuai juga dengan Dewa 19 yang menurut saya legenda untuk musik di Indonesia gitu, band di Indonesia. Jadi temanya pas banget, dan untuk acara ini kita bekerja sama dengan Injerni. Di sini ada Mas Kodi, mungkin bisa menjelaskan juga peranannya Injerni di sini, karena Injerni ini yang memang menaungi seluruh tempat-tempat destinasi wisata gitu, termasuk Prambanan ini salah satunya. Jadi bisa langsung ke Mas Kodi aja. Oke, siap Mas Kodi, mungkin boleh menjelaskan ke kita semua Mas. Izin Mbak Sisan, ambil mikrofonnya. Kenapa nih dipilih Candi Prambanan dan apa peranan Injerni dalam event ini? Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih rekan-rekan media semua. Jadi kalau ditanya peran Injerni di sini, bahwa memang kita sangat mensupport, mendukung sekali semua acara-acara baik itu musik, sport maupun kulineri, yang pada intinya adalah untuk mengakselerate ataupun memacu
kembalinya ekosistem pariwisata di Indonesia yang selama ini sudah terpuruk, dan perlahan-lahan tentu kita akan mencoba mengembalikan, bahkan kalau bisa lebih baik lagi. Jadi candi ini sendiri sebetulnya di bawah naungan dari PT TWC, Taman Candi Wisata, yang merupakan anak usaha daripada Injomni. PT TWC ini sendiri mengelola semua destinasi wisata yang pada intinya ada 4 core bisnis itu sendiri, yaitu Heritage Park, Culture Park, kemudian amenities dan atraksi. Nah, itu yang kita sangat harapkan akhirnya, bahwa event spektakuler ini bisa mengakselerate ekosistem pariwisata di Indonesia, terutama khususnya di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Siap, boleh beri tepuk tangan dong teman-teman. Jadi ada Hotel Asia, ada juga Injourney yang berkolaborasi, dan tempatnya sendiri seperti disampaikan adalah tempat yang bukan cukup tapi bahkan sangat melegenda. Nggak heran yang mengadakan konser di situ yang akan tampil juga sebuah grup legend yang ada di Indonesia. Kita tahu Dewa 19 30 tahun, berbagai konsep pertunjukan mungkin sudah pernah dilakukan untuk Baladewa dan Baladewi. Nah, tapi kan pasti harus ada sesuatu yang istimewa dong. Nah, untuk itu kita tanya ke Mas Dani nih. Mas Dani, boleh dijelasin nggak, Mas? Tadi ada Mas siapa, Mas? Ari Lasso. Oh, gitu. Kok Ari Lasso rambutnya panjang, Mas? Mas, boleh dijelasin nggak? Ini bedanya apa nih? Konsep-konsep ini dengan konsep-konsep yang sebelumnya. Apa yang akan disuguhkan kali ini, Mas Dani? Dari Dewa 19. Secara general, kita kan memang ini kan salah satu dalam program 30 tahun Dirgahayu Dewa 19, diambil dari pertama kali album pertama keluar, itu tahun 1992. Memang programnya adalah memperingati 30 tahun Dewa 19, juga temanya berkonser di 30 kota dan 30 lagu lagunya. Itu konsep besarnya itu. Nah, di Jogja Prambanan ini salah satu bagian daripada itu. Dan tentunya kalau di bedanya Dewa 19 diundang di tempat lain, kita nggak main 30 lagu. Ini main 30 lagu, dan itu untuk pemain band seusia kita itu cukup berat. Siap. Siap. Tapi cuma Dio aja mungkin yang fit ya. 30 lagu itu berat perjuangan. Tapi karena ini adalah sebuah konsep yang dari awal yang kita jual, ya kita harus melaksanakan 30 lagu. Oke, nah. Jadi perbedaannya dengan konser-konser lain, kalau di tour ini kita memainkan lagu yang kadang-kadang mungkin tidak terkenal untuk kuping umum ya, tapi memang konser ini kita persembahkan untuk Baladewa. Jadi kalau kita main lagu yang mungkin orang pada umumnya nggak tahu, tapi kalau Baladewa pasti tahu, karena kita memainkan lagu yang kita tidak pernah mainkan di acara-acara umum. Oke. Ada beberapa lagu kayak misalnya Selamat Pagi, terus Still I'm Sure We Love Again, lagu-lagu yang aspirasi putih itu jarang kita mainin di acara-acara gathering atau acara-acara umum pada umumnya. Jadi memang ini konser untuk Baladewa pada khususnya. Oke, pertimbangan pemilihan 30 lagu dari sekian banyak lagu tuh apa, Mas? Disesuaikan karakter? Disesuaikan dengan konsep 30 tahun. Oke. Dewa 19 Merdeka. Merdeka. Dewa 19 30 tahun Indonesia. 30 tahun Indonesia. 30 tahun Dewa 19 berkarya. 10 tahun perjalanannya. Vokalisnya sudah beda-beda, ada personil juga yang sudah berubah. Ada nggak? Tidak hanya
tidak hanya personel yang sudah berubah. Apa aja berubah, Mas? Berubah. Berubah ya. Oke, ada nggak nanti satu lagu atau beberapa yang semuanya akan tampil bareng? Karena 4 vokalis, 2 drummer, Iya. jadi satu gitu. Nanti ada beberapa lagu yang kita nyanyikan berempat. Oh, ada juga. Ada lagu yang kita nyanyikan nggak semua lagu, 2 lagu lah. Dua lagu 3 full. lagu kita nyanyikan berempat. Oke. Ada 1 lagu yang dinyanyikan berdua sambil pegangan tangan. Ada kok kita foto ya. Mas, kalau sambil pegang tangan kayak gitu, kumaha gimana cara mainnya kalau pegang Enggak, tangan? maksudnya penyanyinya. Penyanyinya. Oh, oke. Siap. Nah, saya mau ke Mas Olja. Mas Olja, kan banyak banget lagu yang udah ciri khasnya tuh udah Mas Once gitu. Tapi kan ini ada 4 vokalis. Gimana menentukan lo boleh deh bawain lagu gue yang ini jangan. Ada gitu-gitunya nggak sih? Ada dong. Ada ya? Ah, itu dia. Saya bawain yang saya hafal juga ya. Emang nggak semuanya hafal, Mas? Ternyata ada nih kan, Oke. ada banyak lagu yang Nggak hafal suruh orang. dibawakan di konser-konser U19 yang biasanya ini kan masuk juga ke lagu-lagu yang udah lama banget ya. Oke. Lagu-lagu dari album awalnya itu saya nggak bawain karena memang saya hafal juga. Oke. Jadi saya masih konsentrasi di lagu-lagu yang saya hafal tuh dari album Bintang 5 ya, itu Bintang 5 kan album yang paling populer waktu saya gabung dan beberapa album setelahnya. Oke, penentuan lagu mana yang dibawain sama Sonce, mana yang dibawain sama Firza atau Elo tuh siapa yang menentukan? Bareng-bareng lah. Bareng-bareng ya. Oke. Mereka juga kan udah mempersiapkan lagu-lagu yang biasa mereka bawakan di panggung-panggung dewa sebelumnya kan, bareng Elo, bareng Firza. Jadi saya seperti itu. Oke, saya sekarang mau menuju ke Elo. Bro, persiapannya bareng sama Dewa 19, Legends Never Die. Gimana rasanya? Gimana persiapannya? Ada yang beda nggak dibanding persiapan di panggung-panggung yang lain sebelumnya? Mungkin yang ini jauh lebih spesial ya, karena nggak pernah kejadian juga nih 4 vokalisnya bisa berserta 1 drummernya, jadi ada 2 drummer. Mungkin kayak gini belum pernah kejadian. Jadi ini pasti hari yang sangat spesial ya untuk kita di sini juga sama Valerio nanti yang datang, itu sangat spesial banget. Jadi persiapannya pasti lebih khusus gitu. Siap. Karena banyak mungkin konsep-konsep musik yang kita nggak tahu juga mau kayak gimana ya, yang sudah dibocorin di sini. Jangan dong, bocorin. Oke, jadi pasti persiapan berbeda. Hasilnya ini yang kita nantikan karena biasanya ya proses itu kan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mas Tio, mau nanya Mas, 2 drummer, gimana tuh? Mungkin kan sering juga kolaborasi dengan banyak drummer untuk membawa 1 lagu gitu ya Mas ya. Tapi yang kali ini, Pindah-pindahin semua. ini kan ya banyak baladewa pasti berharap besar banget ya akan sesuatu yang spektakuler. Gimana rasanya ada 2 drummer untuk manggung bareng? Ya sebetulnya sih di video drama ini kita udah melakukan sering ya, sama Agung, terus sama ya kadang-kadang tidak ada rencana gitu, jadi ya di latihan juga nggak ada itu tiba-tiba oke nanti pas di lagu ini berdua ya gitu ya, mungkin ada kayak gitunya juga nanti yang dadakan gitu ya. Mau 2 drama mau 3 drama sebenarnya kalau saya sendiri udah sering gitu, cuma kalau untuk Dewa kayak ini karena formasi ini spesial banget. Oke, itu kalau 1 lagu dengan 2 drummer artinya akan ada respon yang berbeda atau gebukannya sama gitu? Enggak, sebetulnya kayak gitu di panggung udah ya lihat-lihatan kadang-kadang kode-kodean jatuh pegang tangan juga susah dong maksudnya gimana? Mungkin saya udah tahu oke aku akan mainkan bagian mananya atau yang biasa dimainkan, saya tinggal yang isi yang gitu. Siap. Kalau gitu. Oke, nah saya mau ke Firza. Ini sebagai vokalis yang termuda enggak sih bro? Termuda. Ya. Gimana nih rasanya? Dan juga mungkin ada persiapan khusus nggak? Atau ada request nggak
yang diminta oke gue ikut sama lo tapi apa nih kira-kira mungkin kalau ada gimana persiapannya? Persiapan mungkin lebih ke list lagu ya, list lagu kemarin itu aku sempat mikir banget karena ada empat vokalis sekaligus, jadi kayak lebih gimana caranya nanti Baladewanya itu bisa terpuaskan dengan pilihan list lagunya gitu, dengan pilihan list lagunya. Jadi kemarin itu sempat mikir ya 2 hari lah mikirin list lagu gitu. Dari aku bawakan gitu ya. Cuman ini momen yang mungkin jarang terjadi, 4 vokalis ini bisa bergabung di satu panggung itu, jadi kayak ini harus benar-benar khusus dan benar-benar spesial, makanya aku mikirin listnya tuh 2 hari itu. Dan lagu apa tuh yang dipilih? Boleh Dede, sih? enggak. Yang akan kita bawain? Nanti aja sampai di Prambanan dibocorin. Siap, 30 lagu, ada 4 vokalis. Saya mau ke Mas Agung dulu. Mas Agung, Mas, latihannya gimana Mas kalau lihat sejauh ini Mas? Udah sampai berapa persen nih? Untuk nanti tanggal 6 Agustus. Dikit lagi loh. Iya. Gimana Mas? Latihan kita nggak banyak latihan sebenarnya. Bener Mas. sekali latihan. Jadi nongkrong-nongkrong aja. Ya paling nongkrong main HP. Gitu. Tapi persiapan udah sejauh ini udah berapa persen Mas kira-kira? 100% udah siap? 100% siap. Udah pol-polan udah siap ya? Stabil ya? Oke, kalau Kang Yuke gimana Kang? Untuk kali mikrofon sekali lagi? Permisi. Iya. Ini udah mainin. Siap. Saya akan geser ke sini. Kang, udah mainnya? Tadi sambil ngomong. Ke Loh, siapa itu Mas? Suara siapa tuh? Mas, udah mau punya mantu Mas? Yang mana duluan nih? Cerita baru nih. Kang, gimana Kang persiapan? Iya, ikut latihan lagu-lagu yang dibawa sama Mas yang Oke, 30 lagu kan? Iya, nah kuncinya beda-beda. Paling latihan buat mempersiapkan itu aja. Ada persiapan khusus nggak? Khususnya tadi kan Mas Adi bilang ya ini kita udah umur segini 30 lagu bukan satu hal yang mudah gitu. Gimana? Kayaknya kalau saya persiapannya cuma ngebir. Jangan banget ya. Ada persiapan stamina khusus kan? Ada. Nggak ada ya? Masih muda. Enjoy aja. Oke, Mas Andra, boleh nggak kita dengerin apa nih kira-kira yang akan dijanjikan Dewa 19 di konser ini? Legends Never Die, 6 Agustus 2002, untuk menyimpulkan apa yang udah kita obrolin. Dan Dewa 19, apa yang dijanjikan untuk Baladewa dan Baladewi? Silakan Mas Andra. Ya, dengan adanya 4 vokalis yang gabung ya bisa bilang kita menyanyikan sebuah karya yang spektakuler. Jadi yang belum pernah kita lakuin sebelumnya. Jadi bakalan seru, bakalan banyak lagu, bakalan pegel kaki juga. Kemarin kita cuma 2 vokalis saja udah lumayan 3 jam ya. Lumayan gitu. Karena playernya nggak ganti kan. vokalis ganti, player tetap. Jadi ya bakalan seru lah pasti. Oke. Saya mau kembali lagi ke Mbak Zizan. Mbak Zizan, ini kan banyak banget yang udah nggak sabar untuk menyaksikan pertunjukan yang luar biasa. Bahkan fase 1, fase 2 penjualan tiket, pre-sale katanya udah selesai. Betul. Fase 2 juga bisa dibilang sold out. Masih ada nggak kesempatan buat Baladewa dan Baladewi yang belum punya tiket nih Mbak Zizan? Antusiasmenya tinggi banget, jadi kita sampai bikin pre-sale 2 kali. Itu sold out dalam waktu 2 menit. Itu benar-benar cepet buat Baladewa-Baladewi. Ini pre-sale kedua pun sama. Terus kemudian kita buka normal, itu 1 hari itu kejual 1.300 tiket di hari pertama kita buka gitu. Tapi nggak usah khawatir karena kapasitas Prambanan ini memang besar gitu. Jadi memang kita pingin seluruh Baladewa-Baladewi dari seluruh Indonesia bisa menyaksikan konser, kita bisa bilang mahakarya lah. Pertama dalam sejarah Dewa 19 gitu. Dan ini benar-benar ditunggu banget sama semua fansnya Baladewa dan Baladewi seluruh Indonesia. Jadi memang yang beli tiket ini datang dari seluruh Indonesia, bukan cuma dari Jawa Tengah.
gitu. Mereka udah beli tiket dari mana-mana gitu. Jadi jangan sampai kehabisan, jangan sampai nanti begitu habis baru menyesal tidak datang gitu. Jadi secepatnya langsung beli tiket aja di tiket.com karena belum tentu nanti kalian lihat lagi. Nah itu dia, di tiket.com masih bisa beli tiket kalau masih ada. Masih ada, sekarang masih ada. Sekarang tuh sekitar 60%. Targetnya berapa pengunjung yang mungkin menjadi 5.000 ekspektasinya? 5.000 Baladewa Baladewi. Betul. Dan pemilihan temanya sendiri Legends Never Die. Kenapa menggunakan atau proses sampai akhirnya memilih tema Legends Never Die ini, Mbak Sisa? Tadi kan udah aku jelasin yang masalah Prambanan tuh legend kan. Dari situ ya? Dari situ. Jadi Semangatnya kita ya? memang relate tempat yang kita pilih legend untuk musisi legend juga. Oke, Gitu. siap. Berikan tepuk tangan dong teman-teman untuk seluruh narasumber. Bagi Anda yang punya pertanyaan silahkan boleh angkat Suaranya jadi tangan. mengecil. Dan ini harus terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Tapi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini mungkin untuk semuanya, Mbak Sisar, Mas Lodi juga, Mas Rendari dan teman-teman dari Dewa 19. Yang pertama dari Jerry, dari OS Radio. Apakah setelah ini kalian akan ada proyek lanjutan seperti bikin album atau lagu baru? Gimana, 4 Mas Jerry? vokalis. Tunggu Mas. Ada proyek lanjutan nggak abis ini Mas? Dengan 4 vokalis Mas. 4 vokalis gitu, bikin lagu baru atau album baru gitu Mas? Belum ada sih rencana. Belum ada. Artinya ada kemungkinan ada. Nggak tahu. Ya tergantung Mbak Sisa. Challenge tuh Mas Isan. Udah, lagi di lobi kota berikut full tim. Lagi di lobi kota berikutnya. Oke, nah berikutnya nih ke Mas Dani lagi. Mau nanya dari Boleh Music, namanya Geni. Saya nggak sabar dengar jawabannya nih. Bagaimana pembagian urutan songlist untuk konser 30 tahun Dewa 19 Legends Never Die di Candi Prambanan? Apakah sesi tampil bersama semua vokalis di satu lagu itu akan ada banyak atau cuma satu lagu? Kan tadi udah dijawab. Tadi kok udah dijawab. Udah ya? Oke. Kalau Lewat, gitu, next. Pertanyaannya dari Adesta Herdi. Menurut Mas Dani, Ini kayaknya lupa juga faktor deh. apa yang Kita membuat udah Dewa 19 bisa bertahan sampai 3 dekade di industri musik? Nah, itu harus dijawab Mas. Ini jawabannya biasanya bisa di quote ya, boleh direkam? Apakah karena musiknya, apakah karena manajemennya, gabungan kualitas karya dan manajemen, atau ada faktor lain? Faktor lain apa Dik maksudnya? Ini kayak pilihan ganda nih. Makanya yang selama ini mungkin jarang dibicarakan sehingga bertahan 3 dekade. Gimana Mas? Mungkin satu-satu ya jawab ya. Ya siap. Juga dulu gitu. Terus aku dari sisi Baladewi. Ya, yang jawab dari sisi Baladewi. Menurut Kak Yuke, apa yang bikin Dewa 19 bertahan 30 tahun? Yang pasti ganteng-ganteng keren-keren pemainnya. Kan? Misalnya Ganteng-ganteng jawabannya keren-keren. Jago-jago mainnya, ada skillnya ngeri-ngeri. iya, itu setuju. Yang ketiga ya. Iya. Paling gampang di kasbonin itu membuat bahagia player. Oke, manajemennya ya. Oke, gimana? Kalau ada yang mau tambahin nggak? Mungkin kalau gue bisa menjawab ini dari sisi outsider. Baladewa. Karena menurut saya mereka sangat konsisten ya, gitu, untuk mengeluarkan hits dan untuk berkarya gitu. Karena mereka nggak pernah putus untuk apa istilahnya mengeluarkan karya-karya yang memang banyak digemari, yang populer gitu. Jadi dan semua karya-karyanya juga mereka banyak yang membekas di hati banyak orang di Indonesia gitu. Jadi pasti marketnya akan selalu ada. Jadi mau sampai 150 tahun lagi. Wah, udah nggak ada Mas. Mungkin karyanya kita mati gitu, kita mati banget gitu kan. Udah mati. Kalau masih nyanyi sih agak. Gue masih gue ada 190 berarti waktu itu. Tapi gue rasa itu yang paling penting. Karyanya, konsistensi ya. Oke, Mas Tio, gimana Mas? Oke, Mas dulu. Mas. Oke,
Gimana Mas? Ya mungkin menurut saya karena karya bagus-bagus, lagunya bagus-bagus. Sayang kalau sampai bubar kan, ya pasti pertahankan. Oke. Terus ya mungkin nggak tahu juga, mungkin dari sisi Feng Shui kali ya. Mungkin meskipun ada ya pasti ada konflik lah gitu dalam satu grup, cuman ya pasti akan baik lagi gitu. Mungkin kalau ada orang Feng Shui yang bisa ngecak satu-satu sionya, oh ini bisa bikin dua nih, bukan siong nih. Mungkin kalau ada bisa jual. Ada hitung-hitungannya ya? Ada, mungkin ada yang bisa ngecak tuh, saya ngecek satu-satu. Terus ada detail tanggal bulan lahir. Berarti yang bisa didengar chemistry yang bikin bertahan ya Mas Tio ya. Cocokan itu. Mas Oja, 30 tahun Mas, 3 dekade. Bisa nih. Kok cabut Mas? Sorry. Jadi ya ini semua kan apa ya, keberuntungan, berkah Tuhan. Tapi ada satu yang saya sampaikan. Di 19 itu kayak klub bola elit yang lama bertahan banyak juaranya. Gitu. Ini gimana ya? Saya senang banget bisa gabung di situ. Sama seperti kita ini dalam tim yang sangat kuat. Gitu. Jadi kayak Real Madrid lah gitu misalnya. Jadi misalnya gini, di setiap lini itu bagus. Kita dari pembuat lagu banyak dibuat Dani ya, Andra itu di lini depan, lini belakang itu bagus. Secara musikal ini kalau saya menempatkan diri tadi seperti Elo ya, dari si orang di luar ya, mungkin hurufnya bagus, jelas ya kan. Temanya tuh kuat lagu-lagunya, jadi kayak orang nonton, misalnya nonton film ya, kalau film serem ya mesti, kalau film horor ya orang mesti ngerasain serem gitu. Kalau ya itu seperti itu yang saya rasain ya dari lagu-lagu yang ada. Saya pikir itu yang kuat, tapi yang terutama adalah keinginan kita untuk terus bertahan untuk memenangkan pertandingan, bukan untuk orang lain ya. Tapi saya lihat kita punya kekuatan yang sama, yang apa ya, paling nggak untuk sama-sama menang dari diri kita sendiri untuk tetap maju dan bertahan. Oke, berarti kekuatan personilnya ini iya, teamwork yang ya, teamwork unggul di masing-masing lini berarti bisa bergabung menjadi satu teamwork, itu yang bikin sampai 30 tahun. Iya. Siap. Oke, Mas Andra, gimana Mas? Dari hari pertama kan, Mas Andra sampai hari ini. Iya. 87. Gak bosan Mas? Ya, seperti yang Yuko bilang tadi, gampang kasbonnya ya. Oh, jangan-jangan kasbon paling banyak makanya nggak jauh. Gimana? Aduh, apa ya? 87 loh Mas. Jawaban yang ini sih sebenarnya. Tapi yang pasti Dewa punya lagu hits itu banyak banget. Oke, nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, tapi puluhan. Kemudian bisa dibilang tiap album itu enak semua. Sisa Mas Andra doang yang dari tahun lama kan masih ada. Ya dari yang awal kan sisa Mas Andra doang kan. Ya meskipun sempat ada personil, tapi founding fathersnya masih ada Dani dan saya gitu, member yang dari awal itu. Terus apa lagi ya, takdirnya itu ada yang bisa ngalahin sih. Siap, itu dia Mas Andra, thank you. Mas Agung, gimana Mas? Menurut lo kenapa Mas? Oh, Baladewa. Masa gak pernah ngaku? Akhirnya bisa bergabung. Belum pernah bikin pengakuan ya. Gimana Mas Agung? Ya sudah terwakili semua sih sebenarnya. Oke. Tapi menurut versi Mas Agung sendiri, apa sih yang bikin Dewa 19 sampai 30 tahun? Kasbon ya? Kasbon kesana nih. Kasbon jarang sih. Tapi minta semua. Makin di awal ya. Advance berarti. Ya kalau saya sih lebih ke karya, karena karyanya bisa diterima banyak kalangan dari
seumuran kita sampai yang anak-anak kita pun mengenal dewa gitu kan. Jadi saya pikir itu menjadi kenapa dewa harus sayang untuk dibubarkan atau bubar gitu. Itu aja sih. Oke. Lebih ke karya. Karyanya yang bikin terus eksis. Betul. Firza, gimana bro? Ya, mungkin sebagai yang paling muda kali ya, dan banyak sebenarnya banyak aspek lah gitu. Cuman mungkin aku beberapa poin aja. Doa yang pasti, doa dari Baladewa, terus doa dari teman-teman di dalam manajemen, bahkan mungkin membernya sendiri itu punya doa yang bagus. Jadi mungkin bisa bertahan sampai di sekarang gitu. Dan aku mewakili teman-teman yang mungkin millennials. Jadi itu karya-karyanya juga gak sulit untuk diterima. Karya-karyanya tuh gak sulit untuk diterima karena founding father-nya itu selalu update gitu. Selalu banyak referensi-referensi yang mungkin anak-anak sekarang tuh dengerin gitu. Jadi gak ketinggalan zaman gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu aja kali ya, karena terlalu banyak. Banyak sekali histori cerita-cerita yang bisa diulik gitu. Banyak sekali. Banyak cerita-cerita menarik. Mungkin next, teman-teman bisa ngulik lagi tentang dewa. Masih banyak sekali. Siap. Kalau Mas Isan dari si Mbak Dewi, gimana karena? Kalau aku yang pasti lagu, karena kalau mungkin ditanya para penonton di rumah misalnya, lagu apa yang paling banyak hafal? Mungkin mereka bisa bilang lagu Dewa 19. Itu dari anak muda yang sekarang masih SMA, SMP, sampai yang udah 50-an, 60-an dia pasti hafal lagu-lagu Dewa. Karaoke massal kalau aku nyebut. Karaoke massal gitu. Jadi lagunya tuh memang mahakarya, jujur Mas Dani, ini jadi nggak akan habis dimakan waktu. Kemudian Dewa 19 nih buat aku kelasnya beda. Dia punya kelas sendiri gitu. Makanya saya bilang legend tuh cocok banget gitu buat mereka. Dan personalnya tentunya jago-jago semua. Itu udah nggak ada obat kali itu. Udah nggak ada obat ya. Ya itu kode aku. Semuanya setuju dengan apa yang dijawab oleh mereka semua. Boleh berikan tepuk tangan dong teman-teman. Mas Kodi dari Injerni Hodi Pariwisata dan pendukungnya. Ada pertanyaan Mas? Saya belum jawab kan? Mas Dani. Oh iya bener. Tapi boleh deh, kita mau dengar jawabannya. Iya. Belum jawab. Mas, coba Mas. Kalau ada yang belum Ini lebih kecil. Iya. Apa Mas? Kita mau dengar. Kenapa bisa bertahan 30 tahun? Please, kecongkakannya jangan ditahan. Jangan ditahan kecongkakannya. Angkuh. Sebenarnya ini teknikal aja. Kecongkakannya jangan ditahan. Mau bicara soal apa? Sesuatu yang debatable. Ini teknikal aja. Oke. Ini teknikal kenapa Dewa 19 itu bertahan? Karena saya ngefans sama Queen. Oh. Itu aja sebenarnya. Jadi dari Queen itu kita banyak dapat pelajaran. Bahkan nasibnya kita pun sama Queen, ditinggal penyanyinya. Ya kan? Jadi di dalam Andra mungkin tahu Queen itu punya resep-resep ngetop yang bisa dipelajari sebenarnya. Dulu lama nih, kalau menjelaskan lama resep-resepnya. Sedikit Mas. Salah satunya ya, salah satu resepnya itu adalah membuat satu album yang banyak lagu enaknya. Nah, rata-rata kebanyakan orang tuh bikin album cuma 2 yang enak atau 1 yang enak gitu ya. Nah kita enggak. Kita dari album pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan Once pun menjadi saksi ketika kita bikin lagu bintang 5 itu hampir semua lagu nggak ada yang percuma gitu. Yeah. Justru lagu yang paling cemen pun malah jadi yang paling terkenal sekarang, Separuh Nafas. Oke. Iya, lagu itu lagu yang paling tidak kita pikirin. Ini Once sama Tio pasti jadi saksi. Bahkan Separuh Nafas nggak ada drumnya Tio kan? Saking kita nggak mikirin beneran. Asal ada aja gitu tadinya. Cuma loop aja, cuma drum loop, cek dia kayak drum. Terus aransemen juga saya mikirnya juga setengah-setengah gitu, nggak serius. Tapi kan jadi lagu itu, aneh kan? Kok bisa sih Mas? Iya, itu ada faktor Feng Shui. Feng Shui juga. Ada faktor Feng Shui.
karena sebelum lagu Separuh Nafas itu drumnya kan loopnya kan terus kan sebenarnya kan banyak mirip dengan lagu terkenal lainnya. Drum loopnya itu. Makanya kenapa kita nggak kasih drum beneran, karena drum loop itu sebelumnya ngetop dari lagunya sebelumnya Duran Duran, Kemendan. Terus ada lagi dari Milli Vanilli juga ada 2 lagu drumnya pakai itu. Sebelum Milli Vanilli ada lagi dah, Can't Go Any Further. Seidah Garrett kalau saya. Iya. Jadi drum terus Unbelievable, temponya lebih cepat. You're unbelievable. Bukan lebih cepat kayak tempo. Jadi ada similarity gitu antara orang jadinya secara tidak sadar menyukai lagu itu gara-gara drum loopnya itu. Meskipun liriknya sebenarnya saya juga nggak terlalu bangga banget bikin lirik lagu Separuh Nafas itu tidak filosofis, ya kan? Gimana nggak? Liriknya nggak filosofis tuh. Tapi ayo sekarang tuh udah kenal banget. Nggak tahu gitu. Iya. Jadi itu ya teknis yang bisa saya jelaskan. Kita penggemar Queen dan kita benar-benar memahami cara kerja Queen. Oke. Kenapa bisa sampai Queen pun juga sampai sekarang kan jadi band legend kan gitu. Jadi itu yang bisa kita tiru, kita bisa adaptasi. Salah satu yang bisa bertahan 30 tahun adalah yang bisa bikin bertahan lagu, karena emang banyak hits, banyak yang emang ya, setiap album. Nah, kita punya 8 album yang semuanya banyak hits. Taunya ini lagu enak, itu siapa yang menentukan, Mas? Ya saya. Ya iya bener lah yang nyiptain. Iya, karena saya kan produsernya. Oke, tapi kadang-kadang Andra juga nggak mau. Ada nggak lagu yang jadi Andra juga menentukan, gimana lagu ini nggak enak. Kadang-kadang lagu saya juga dibilang nggak enak. Mas? Iya, ini saya pernah nawarin Once Munajat Cinta buat Dewa 19, dia nggak mau. Siapa ini lagu? Ya udah lah, nyanyi sendiri. Oke. Jadi artinya memang jadi Dewa ada standar sendiri lah. Setiap lagu ada standarnya. Menurut Once pun Munajat Cinta itu bukan standar lagu Dewa. Iya. Dan saya nggak masalah gitu. Karena saya tahu lagu 2 kali kalau Dewa nggak mau, ya udah saya nyanyi sendiri, saya utur sendiri. Gitu. Dan terbukti. Iya. Oke. Tepuk tangan dong Dewa 19. Sudah terjawab ya pertanyaannya kenapa 30 tahun. Nah saya kembali ke Pak Kodi dari Injilnya Holy Pariwisata dan Pendukung. Dari semua candi, kenapa pemilihannya Candi Prambanan, Pak Kodi? Silakan boleh pinjam mikrofonnya, Pak. Oke, tapi mohon izin sebelum saya jawab ya. Sebagai orang luar, kalau kita melihat kenapa bertahan, saya salah satu penggemar juga. Saya rasa konsep production, proses dan exposure daripada Dewa 19 ini ciamik banget, bagus banget. Jadi konsep yang tadi disampaikan oleh Mas Dani, Queen segala macam itu memang benar. Kalau saya orang luar dan saya penggemar juga. Kemudian production mulai pasti Mas Firza nggak kuat duduk lama-lama. Kalau kita di mulai gerak-gerak mulu. dunia hospitality hotel itu gimana racikan itu menjadi enak. Kemudian prosesnya itu siapa yang akan membawakan di mana segala macamnya. Kemudian exposure dan yang terakhir the man behind it. Ya, Mas Dani. Saya rasa kalau saya dari luar melihat ini sayang banget kalau kita nggak ngikutin acara 30 tahun Dewa 19 ya. Karena saya rasa ini bakal jadi salah satu histori. Jadi kita harus ikut. Siap. Oke. Kemudian kenapa Candi Prambanan? Candi Prambanan itu sudah sering mengadakan event nasional maupun internasional. Background daripada Candi Prambanan itu sangat cantik sekali. Candi Prambanan itu sendiri sebetulnya dibangun pada abad pertengahan 19. Dan itu dirawat dan dikelola oleh TWC. Dan TWC memang khusus sekali perusahaan milik negara atau BUMN yang menangani
destinasi-destinasi warisan, yaitu yang heritage, yang culture, yang memang harus kita lestarikan. Jadi dari letak dan posisinya juga gampang dicapai, luasan tempatnya juga itu memadai sekali. Jadi memang seperti tadi yang disampaikan sebelumnya bahwa Candi dan Dewa 19 sama-sama legend, sama-sama bagus, dan kita berharap juga Candi ini akan dengan event ini akan membawa dampak ekosistem yang lebih baik, terutama untuk Yogyakarta dan Jawa Tengah, karena pada event ini juga kita akan membawa 40 UMKM lokal yang akan ikut memeriahkan keseruan daripada event ini, yang mereka akan mengeluarkan produk-produk andalannya mereka. Jadi kita berharap sekali event ini menjadi salah satu dari banyak event di Candi itu yang akan membawa ekosistem pariwisata di setempat menjadi jauh lebih baik. Jadi memang benar-benar Baladewa dan Baladewi selain bisa menyaksikan penampilan spektakuler dari Dewa 19, ada banyak atraksi dan juga experience yang bisa didapatkan di acara ini. Iya, benar sekali. Siap, ini menjawab pertanyaan dari Dinda Desemberia di 20 detik, lalu Deko Rockstar Magazine, lalu kemudian ada Reza Teguh dari Migari.id. Selanjutnya, sebelum langsung saya berikan untuk yang mau bertanya, ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya? 1, 2, 1 lagi, 3 ya, oke. Mas Dani dari Agus Setiadi, Mas, Broadcast Max, memasuki usia 30 tahun dalam karir bermusik. Apalagi yang ingin Dewa hadirkan tahun ini dan kedepannya untuk pecinta musik Indonesia, khususnya Baladewa dan Baladewi? Monggo, Mas Dani. Kedepannya gimana, Mas? 2023 ini sih kita masih fokus sama tour 30 kota aja sih. 2022 ya, 2022 kita masih fokus sama tour 30 kota. Belum fokus ke yang lain-lain ya. Okay. Fokus jaga kesehatan, fokus jaga stamina, itu aja. Karena itu pertanggungjawaban kita kepada publik bahwa kita siap menghibur 30 kota 30 lagu gitu. Oke, 30 kota 30 mulai lagu. sakit, jadi kita fokus jaga kesehatan, fokus makan bawang hitam untuk supaya tidak kolesterol. Oke. Banyak yang makan. Jadi harus makan juga ya, Mas, semuanya? Iya. Oh. Pakai ahli gizi juga ya, Mas Andra ya? Oh, ini ahli gizinya langsung, Mas Tio. Oke, siap. Jadi fokus untuk 30 tahun, 30 kota di konsernya. Ya, meskipun ada kejutan nanti mungkin di akhir tahun. Oke, belum bisa Belum dibocorin. bisa dibocorin. Siap, kalau gitu akan menjadi satu hal yang ditunggu oleh Baladewa dan Baladewi. Thank you, Mas Dani. Mas Isan, mengenai Candi Prambanan ada yang mau ditambahkan? Udah sih, udah Cukup ya? mencakup Udah semua. menjelaskan semuanya ya? Iya, betul. Jawabannya. Karena pokoknya cuma pengen pesan bahwa ini akan menjadi sejarah dalam perjalanan 30 tahunnya Dewa 19. Jadi jangan sampai tidak bergabung bersama kami di sana. Nanti nyesel, itu Kalau aja. pesan saya sih lebih baik nyesel beli tiket daripada nyesel nggak beli. Ya? Emang itu Mas poinnya. Oke, silakan yang mau bertanya dari yang pojok dulu, sebelah atas ya. Tadi boleh berdiri. Sebutkan namanya. Dari suara.com. Oke, cukup ya. 2 pertanyaan, silakan Mas. Iya, sebenarnya itu adalah salah satu pelajaran yang kita ambil dari Queen ya. Lagu Queen itu ada yang filosofis, ada liriknya yang pusing banget kalau kita dengerin ya. Ada yang sekedar I want to break free. Jadi memang kita ya hidup itu banyak warna lah.
ada lirik yang nakal juga seperti sedang ingin bercinta gitu kan. Ada lirik yang agamis, spiritual gitu. Macam-macam lah, namanya juga manusia kan kadang-kadang nakal kayak gitu. Tembak aja. Iya. Jadi memang konsepnya seperti Queen, Pak. Lagunya liriknya ada banyak macam. Oke, pertanyaan kedua, lagu yang bersejarah sekali mungkin dari proses pembuatan. Ya mungkin Romanticisan ya. Karena Romanticisan itu lagu dibuat untuk bertahan ketika Ari Lasso sudah tidak jadi vokalis Dewa lagi. Gitu. Oke. Ngarang lagunya serius, ngarang lagunya serius supaya nggak ditinggal penggemar lah. Gitu. Ya album yang bersejarah ya mungkin bintang 5 karena itu album kan penentuan apakah ganti vokalis itu bisa bertahan atau tidak. Gitu. Jadi artinya juga berbeda sih. Iya. Siap. Oke, sudah berjawab ya. Suruh bikin album kayak bintang lagi ya buat apa? Udah ada. Mau ngapain? Udah ada kok ya. Oke, siap. Selanjutnya tadi yang depan, ya silakan Mas pertanyaannya. Ya, nama sore. Sore. Selamat ya Bang Dewa ya. Masih 30 tahun. Saya nanya pertama, ini kan Nama Mas, nama dari mana? Saya Gunawan dari soundcorner.com. Oke. Tadi kan ini 30 tahun Dewa full team ya. Nah, full team ini kenapa drummer yang lain nggak diajak? Masa dan yang lain lagi. Oh iya lupa. Lah. Enggak Mas. Mas Andra nggak ngingetin Mas. Lupa juga. Itu pertanyaan pertama. Juga sih nggak ngingetin juga. Lah. Yang kedua ini buat promotor ya. Otelo ini serapi apa sih riders yang disiapkan technical buat Dewa? Sedangkan kan mereka musisi lawas, demen dengan tone yang enak gitu kan. Terus apakah tiket yang paling mahal ini secara audio dengernya enak, apa mata dong enak tapi kupingnya sakit? Oke. Soalnya pasti akan ada ekspektasi yang sangat luar biasa nih. Berharap Dewa 19 akan menyuguhkan sesuatu yang benar-benar spektakuler dari sisi promotor. Apa yang akan Saya jawab dulu ya. Silakan dulu, Mas Dani. Kalau bersama Otelo kita punya pengalaman 3 kota itu perfect. Oke. Mungkin ego terbaik yang pernah kita alami. Biasanya. Iya Mas, benar. Nomor rekening itu masih. Terus Mas, pertanyaan pertama mungkin Mas Dani yang bisa ngejawab. Kenapa ada personil, kenapa full team tapi nggak full team gitu loh? Yang bilang full team kan Sisan. Saya yang jawab. Benar. Tapi dari semua katakanlah drummer Mas, ya langsung aja deh. Nanti kita ada rencana manggung di JIS ya. Oke. Di JIS, jika diizinkan oleh Pak Gubernur kita akan manggung di JIS 1 Oktober, mungkin akan full team di sana. Diundang. Lebih full team daripada di Jogja ini. Gitu. Oke. Masa nggak balas jawab WhatsApp waktu itu. Oke. Lupa nggak tahu aja. Udah dijawab ya? Ya pertanyaan pertama, pertanyaan kedua Mbak Zisa. Pertanyaan kedua mungkin kayak yang Mas Dani bilang 2020 awal sebenarnya kita harusnya jalan 6 kota roadshow, 20 bintang 5, 20 tahun bintang 5. Yeah. Itu baru 3 kota dan berhenti karena COVID gitu. Jadi memang kalau untuk Baladewa Baladewi sendiri yang memang pernah nonton konser 20 tahun bintang 5 nih, buat mereka nih konser paling berkesan gitu. Karena memang yang kita sajikan ya dibilang niat-niat lah gitu. Memang karena aku maunya pada saat menyajikan satu konser tuh bukan cuma dari sisi material doang, tapi memang sisi kepuasan saya sebagai seorang penonton. Nah, gitu. Seniat apa Mbak? Bentuknya seperti apa? Kan menentukan jadwalnya aja deh, itu kan susah banget. Masing-masing punya kehidupan, punya yang pasti dari semuanya udah kita pikirkan, baik itu yang dilihat oleh mata, kemudian didengar melalui kuping gitu, berarti audio, visual, kemudian dari antrian, kemudian fasilitas, itu semua kita pikirkan. Jadi kita nggak mau ada satupun yang komplain. Alhamdulillah sih nggak ada yang komplain walaupun itu rame banget gitu pas 20 tahun bintang 5 dan masih pada nungguin kelanjutannya gitu di kota-kota lain. Jadi apalagi untuk yang ini Candi Prambanan, karena buat saya semua konser yang dibuat di situ tuh
spektakuler gitu. Jadi pasti itu yang akan saya sajikan gitu. Jadi nggak usah takut karena saya bukan hanya mencari uang, tapi saya mencari kepuasan dan supaya penonton itu happy. Gitu. Supaya penonton happy. Oke Mas ya, sudah terjawab ya. Terima kasih Mbak Sisan. Pertanyaan terakhir, silakan. Mas atau Mbak tadi yang di depan. Monggo. Mas. Boleh berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Saya Panji dari genpi.co. Mau tanya Mas Ahmad. Mas Ahmad. Mas Ahmad. Kok salah komanya? Mas Ahmad. Oke, silakan. Itu gimana sih Mas Ahmad dan Mas Dani? Mas Ahmad nggak apa juga. Apa ya? Nggak pernah dengar. Ini kan greatest hitnya si Dewa ini kan cukup banyak ya. Nah, tapi kan menurut saya atau beberapa orang ini yang powerful itu mungkin sekitar 15 gitu ya. Nah, aku pengen tahu metode apa sih yang dipakai sama Dewa 19 untuk menentukan siapa yang menyanyikan lagu apa gitu. Misalnya kan di vokalisnya metodenya tuh ganti-ganti pakai ya. umur gitu. Misalkan yang paling tua Mas Onca, yang paling muda Mas Firza, jadi Mas Firza paling belakang gitu ngambil lagunya. Atau misalnya dari Sweet Gambreng terserah gitu. Nah, apa emang dari kecocokan suara sama lagunya aja Mas, kayak gitu. Jadi kira-kira metodenya apa? Makasih Mas. Sebenarnya kita belum mutusin sih lagunya siapa. Ya. Kalau bisa urun rembuk boleh deh kalau. Iya, sampai saat ini sih Once nyanyi lagu yang di album Once, ya kan. Tapi itu kan gampang kebaca jadinya kan. Ya siapa tahu gara-gara ini mungkin Once mau nyanyi lagu yang versi Ari Lasso. Bingung yang nyanyiin versi Mas Once nggak nyampe. Ya, iya. Oke. Jadi pertimbangannya gimana, Mas? Belum ditentukan? Belum. Mungkin ada ide ya, boleh. Share. Ekspektasinya apa? Lo nunggu apa, Mas? Selama ini sih yang sekarang sih pokoknya lagu yang Once nyanyi. Berarti Mas Firza benar milihnya lagunya belakangan. Karena apa nih? Ya kan? Yang belakangan kayaknya Elo. Oke. Elo. Lo milih lagu bro? Nggak milih dia. Nggak milih. Jadi orangnya terserah aja. Mayoan. Iya. Manut. Oke, gimana? Terjawab ya? Oke, beri tepuk tangan dulu semua narasumber kita. Foto session. Foto session ya. Seperti biasa. Yang jelas kita tunggu kehadiran. Udah langsung biar beres foto luar biasa, session. Satu pertumbuhan, satu pertunjukan yang spektakuler, luar biasa tanggal Agustus 2022 di Jogja. Mas Firza udah gerak mulu, aku bilang pasti nggak betah deh duduk. 19 Legends Never Die. Ini adalah 30 tahun Dewa 19 Full Team yang akan hadir di Jogja Candi Prambanan, dipromotori oleh Otelo Asia dan didukung oleh Injourney. Silakan kita foto bareng. Coba bajunya jangan. Mas Dani buka dong, kan promo Mas. Kita akan foto bareng. Silakan rekan-rekan fotografer, rekan-rekan videografer untuk mengabadikan momen ini. Aja. Foto bareng dulu Mas. Ayo. Didengar. Aduh. Gini. Kalau nanti ada somasi bagaimana? Iya nggak apa-apa. Abis ini kita makan bakso bareng-bareng ya. Merapat. Udah banget udah rapat deh. Dan tentunya kami harapkan tulisan liputan dari rekan-rekan media, rekan-rekan jurnalis yang hadir di kesempatan kali ini untuk berbagi cerita, berbagi informasi yang luar biasa. Oh ya, ada di depan. Oke. Lighting. Bukannya Kak kata sedikit supaya dapat lighting. Iya. Oke. Iya, bener lagi. Bener lagi.
Masih di depan soalnya. Yang depan jadi nggak kelihatan, jadi nggak fokus. Oke. Kanan. Lihat kiri. Nah, lihat kiri. Tengah dulu ya. Tengah dulu, tengah. Tengah dulu, tengah. Terus kita ke kiri. Kiri. Silakan kiri. Oke, sudah kiri. Ya, ke kanan. Bimo kenapa nggak ke tengah tuh Bimo? Kanan. Kanan dulu, kanan. Tengah bawah. Kanan, oke. Tengah atas. Mas saya nanya mas. Tengah atas, oke. Sudah. Ada lagi. Bawah. Dari paling Ya, belakang ya. Tentunya kami harapkan ulasan dan juga berita teman-teman untuk disampaikan kabar gembira ini kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama kita menyaksikan pertunjukan yang 0,5 di tengah nih. 0,5. Oke. Legends Never Die di Candi Prambanan yang pasti akan mendapatkan pengalaman yang berbeda di mana kita bisa menikmati satu hal yang bersejarah. Jangan lupa ulasan berita Anda kami tunggu untuk dikirimkan ke tim Helmi Sugara Promotions. Sekali lagi mohon kirimkan ulasannya ke tim Helmi Sugara Promotions. Gimana Mas? Foto udah aman? Namanya Robi Sugara. Itu Helmi-nya Mas? Apanya Robi Sugara ya? Helmi Sugara. Oke, Helmi Sugara Promotions @gmail.com ya? Oke, kalau begitu beri tepuk tangan dong untuk seluruh narasumber kita hari ini. Susan Ibrahim, Mbak Sisan dari Hotel Asia, Mas Kodi Ibrahim. Yuk.